dan anak-anak kita. Kadang kita harus melupakan apa yang kita impikan. Kadang juga kita harus melupakan apa yang kita inginkan. Hanya demi anak-anak kita, hanya demi suami kita. Marilah kita rangkul suami kita. Marilah kita peluk suami kita, anak-anak kita, seperti Allah memeluk kita, seperti Allah selalu menerima kesalahan-kesalahan kita. Kita ini hanya seorang manusia yang tidak luput dari perbuatan salah dan dosa. Banyak kelebihan-kelebihan kita yang kita dapat di dunia. Tapi banyak juga kekurangan-kekurangan kita yang kita tidak sadari, yang bisa dinilai orang lain dan tidak bisa diketahui oleh kita. Teman-teman, banyak sekali cobaan dalam keluarga. Ada yang dicoba dengan hartanya, ada yang dicoba dengan keluarganya, ada juga yang dicoba dengan suaminya, ada juga yang dicoba dengan anak-anaknya. Bagi yang punya anak, didiklah anakmu sebaik mungkin. Didiklah anakmu sehebat mungkin. Kehebatan mendidik anak bukan karena dia adalah seorang pejabat. Kehebatan kita mendidik anak-anak kita karena anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagi yang tidak punya anak, kalian adalah orang hebat. Kenapa? Karena kehebatan kalian adalah kalian terlalu sabar menghadapi manusia-manusia yang tiap hari akan bertanya, yang tiap hari akan selalu menyalahkan kita. Kalian adalah wanita-wanita yang hebat, yang mampu bertahan dan mampu menerima setiap takdirnya. Mempunyai seorang anak bukan berarti akan menjamin kebahagiaan seorang suami istri. Anak adalah sebuah titipan, tapi manusia adalah makhluk Allah. Ketika kita diuji dengan tidak adanya keturunan dalam keluarga kita, kita hanya berdoa, semoga suami kita menerima kita apa adanya, dan kita akan mencintai suami kita dengan hati yang tulus walaupun tanpa permata hati di keluarga kita. Kasih sayang suami istri tidak akan ternilai oleh anak yang akan terlahir di keluarga. Suami adalah pasangan yang akan menemani kita sampai akhir hayat nanti. Karena yang punya anak, ketika anak kita sudah menikah, dia akan pergi bersama pasangannya. Yang ada di antara kita hanya kita dan suami kita. Seperti orang tidak punya anak, kita akan sama. Kalau anak kita baik, kalau anak kita menghormati kita, dia akan datang. Dia akan menjenguk kita. Tetapi kalau anak kita tidak bisa kita didik dengan baik, dialah yang akan menjerumuskan kita ke neraka nanti. Maka berbahagialah yang tidak punya anak. Karena setiap tanggung jawab ini, dia akan tidak bertanggung jawab di akhirat nanti. Tanggung jawab kita untuk membesarkan anak-anak tidak akan dibebankan kepadanya nanti. Jadi marilah kita saling menghormati. Wanita yang punya anak, tanggung jawabnya yang ada sama dengan wanita yang tidak punya anak. Karena wanita yang punya anak, dia bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya. Juga dia harus bertanggung jawab di akhirat nanti menjawab setiap perilaku anak-anaknya. Wanita yang tidak punya anak, dia sudah ditimpa masalah di dunia, tapi dia diringankan azabnya di akhirat nanti. Teman-teman, marilah kita saling mengkaji, saling menasihati, saling menguatkan. Sebagai seorang wanita, kita tidaklah seharusnya saling menggunjing sama satu sama lain. Marilah kita saling
menguatkan satu sama lain. Apalagi kita yang berada di rantau. Marilah kita bersama mengaji sesuatu yang akan membuat kita kuat di dunia ini. Marilah kita berbuat sesuatu yang membuat wanita lain akan bersemangat menjalani hidupannya, bertahan di dalam perkawinannya. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Dan kalau ada salah atau perkataan-perkataan yang luput dari tata bahasa Indonesia, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.